Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Pembahasan kali ini akan melanjutkan dari syarat sholat yang kedua, yaitu tempat, pakaian, dan badan orang yang sholat tersebut harus terbebas dari macam-macamnya najis. Dan macam-macam najis itu sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari hal-hal najis yang dimakfu atau najis yang diampuni ketika menempel pada badan, pakaian, atau tempat seseorang yang melakukan sholat, maka sholatnya dihukumi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an dami nahwi burwuthin wa dummalin wa in kathura bi ghairi fi'lihi. Wa yu'fa, dan dimaafkan atau diampuni, an dami nahwi burwuthin, dari darah seumpama nyamuk, wa dummalin, dan bisul, wa in kathura, sekalipun banyak apa dam, bi ghairi fi'lihi, dengan tanpa kesengajaan dilakukan oleh orang tersebut. Ini adalah hal-hal yang dimakfu atau najis yang dimakfu ketika menempel pada badan seseorang, ya, ada pada baju seseorang, ada pada tempat seseorang, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Yang pertama adalah anda minahwi burwuthin, seumpama darah nyamuk. Ya. Nyamuk ini adalah termasuk hewan yang la damalaha sa'ilatun inda qatliha aw syaqi udwin minha. Adalah termasuk hewan yang ketika salah satu anggota badannya itu dipotong, ya, atau dicabut, ya, atau dibelah, atau ketika dia dibunuh, maka darahnya tidak sampai menetes. Sehingga andai kata ini ada darahnya, maka ini dimakfu. Yang seperti nyamuk ini diantaranya adalah lalat, kemudian semut, dan lain sebagainya. Ya, ini pokoknya batasannya adalah hewan yang ketika salah satu anggota badannya itu dibelah, dicabut atau dipotong, itu darahnya tidak sampai menetes. Batasannya seperti itu. Kemudian wa dummalin. Ya, dummalin itu artinya bisul. Dan yang sama seperti bisul. Yang sama seperti bisul diantaranya adalah luka. Ya, luka itu apabila ada darahnya, selama darahnya itu tidak berpindah dari tempatnya, maka itu dimakfu. Di antaranya juga adalah darah jerawat. Ya, darah jerawat, misalnya ada orang ada jerawat kemudian mengeluarkan darah, selama darah itu tidak berpindah dari tempatnya, maka dimakfu. Artinya orang tersebut sholatnya dihukumi sah. Wa in kathura, meskipun darah itu banyak, ya, tapi dengan syarat bi ghairi fi'lihi, tidak sengaja dilakukan oleh orang yang melakukan sholat tersebut. Dengan demikian berarti apabila ada orang yang memukul nyamuk, ya, misalnya ada nyamuk hinggap di tangan kita, kemudian kita pukul. Ya. Setelah kita pukul ternyata darahnya banyak, maka ini tidak dimakfu. Atau ada orang yang sengaja memijat, ya, ini ada bisul dipijat kemudian darahnya keluar dan banyak, ini juga tidak dimakfu. Ya, kalau sengaja dilakukan untuk mengeluarkan darah tersebut. Walaupun ada pula ulama yang berpendapat bahwa walaupun ada unsur kesengajaan itu tetap dimakfu. Ya. Wa qalili dami ghairihi ay wa yu'fa an qalili dami ghairihi. Wa yu'fa, dan dimakfu an qalili dami ghairihi, dari sedikitnya darah selain orang yang melakukan sholat tersebut. Ya. Apabila ada darah orang lain, ya, yang mengenai badan, pakaian, atau tempatnya orang yang sholat, ini dimakfu dengan syarat darahnya sedikit. Ya. Apabila darahnya banyak, maka tidak dimakfu. Ya, makfu itu kalau sedikit. Kemudian ada pertanyaan, ya, standar banyak dan sedikit itu kira-kira bagaimana? Ya, apa ukuran darah itu dikatakan banyak atau darah itu dikatakan sedikit? Standarnya adalah urf. Ya. Jadi menurut penilaian orang secara umum itu dianggap banyak atau dianggap sedikit. Ya. Standarnya tidak menggunakan 2 gram, 3 gram, ya, 4 tetes, 5 tetes, tidak. Tapi standarnya adalah orang secara umum itu mengatakan bagaimana terhadap darah itu. Kalau orang umum mengatakan itu banyak, ya berarti dihukumi banyak. Kalau orang umum mengatakan itu sedikit, maka dikatakan sedikit. Jadi standarnya adalah orang secara umum itu. Wahaidin, dan haid, ini atofnya ke wa qalili dami haidin. Ya. Dimakfu
wa qalili dami haidin, dan sedikitnya darah haid. Darah haid apabila mengenai celana seseorang, seorang perempuan, ini juga dimakfu dengan syarat darah haid itu yang mengenai celananya itu sedikit. Apabila banyak maka tidak dimakfu. Artinya kalau darah haid itu sedikit mengenai celananya, kemudian ia sholat dengan membawa celana itu, maka itu tidak apa-apa. Artinya sholatnya masih sah. Sementara kalau ternyata banyak darah haid yang mengenai celananya itu banyak, maka tidak dimakfu. Artinya sholatnya tidak sah. Wa ru'afin ay wa qalili dami ru'afin. Atofnya ke wa qalili juga ini. Dan dimakfu sedikitnya darah yang keluar dari hidung. Memesen kalau bahasa Maduranya itu ya, memesen. Apabila ada seseorang yang ketika sholat kemudian dari hidungnya keluar darah, maka darah yang sedikit itu dimakfu. Sedangkan kalau banyak maka tidak dimakfu. Bagaimana andai kata ada orang yang sebelum sholat dia mengeluarkan darah dari hidungnya, banyak mengeluarkan darah dari hidungnya banyak, maka solusinya adalah ditunggu, diperkirakan darah tersebut kira-kira berhenti atau tidak. Kalau ternyata darah itu diperkirakan berhenti, maka sebaiknya ditunggu. Kalau diperkirakan darah itu tidak akan berhenti, maka caranya dengan cara disumbat, dengan cara disumbat supaya darah itu tidak keluar dan orang tersebut boleh melakukan sholat. Karena kalau sedikit dimakfu. Wa mahal istijmarihi, dan tempat istijmarnya orang. Artinya orang itu beristinja dengan menggunakan batu. Nah, ketika ada orang istinja dengan menggunakan batu, kok ternyata ada sisa-sisa najis tapi sedikit di tempat istijmarnya itu, maka ini hukumnya juga dimakfu. Artinya sholat dengan kondisi seperti itu, itu tetap sah hukum sholatnya. Wawani dzubabin, dan kotoran dzubab. Dzubab itu lalat. Terkadang baju kita ada kotoran lalatnya. Kotoran dimaksud di sini adalah tai, tai lalatnya. Atau badan kita ada terkenal tai lalat. Tai lalat yang dimaksud lalat hewan, bukan tai lalat yang ada di wajah. Terkadang itu istilah itu, bukan tai lalat seperti itu. Tapi tai lalat ini yang dimaksud adalah kotoran hewan yang namanya lalat. Kalau itu ada pada pakaian, badan atau tempat, maka itu dimakfu. Artinya sholatnya dihukumi sah. Warauthi khuffasin, dan kotoran kelelawar. Dan kotoran kelelawar ini ketika ada pada tempat pakaian atau badan orang yang melakukan sholat, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Andai kata ada pertanyaan, bagaimana bila ada orang yang ragu-ragu, apakah darah yang ada pada badan, tempat, atau pakaian orang yang sholat tersebut terhitung sedikit ataukah terhitung banyak? Ini di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, darah tersebut dihukumi darah yang sedikit, sehingga bagian dari sesuatu yang dimakfu. Namun ada batasannya, bahwa najis yang dimakfu ini adalah najis yang bukan najis anjing dan babi. Artinya bukan najis mughalladhah. Apabila najisnya najis mughalladhah, maka tidak dimakfu. Tidak dimakfu, baik banyak ataupun sedikit tidak dimakfu, tidak diampuni. Seseorang yang pakaiannya ada najis mughalladhahnya, seseorang tempatnya ada najis mughalladhahnya, seseorang yang badannya ada najis mughalladhahnya, maka sholatnya tidak sah. Najis mughalladhah sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya, yaitu najis anjing dan babi. Ini tidak ada makfu sama sekali walaupun sedikitnya. Apalagi banyak. Di dalam kitab-kitab fikih itu ada penjelasan bahwa setiap benda atau barang yang pada biasanya benda tersebut suci. Namun ada dugaan bahwa benda itu pada biasanya menjadi mutanajis karena terkena benda najis. Seperti pakaiannya orang yang bekerja di tempat pencampuran pupuk organik. Yang pupuk organik itu adalah bahannya dari kotoran hewan. Kemudian kalau di kitab-kitab itu dicontohkan seperti pakaian orang pembuat homer. Bagaimana kita menghukumi? Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun pendapat yang arjah, pendapat yang paling unggul, ini dihukumi suci karena i'timadan bil asli, karena berpegang pada asalnya, yaitu asalnya benda tersebut adalah benda yang suci. Walaupun pada biasanya benda tersebut sering bersentuhan dengan najis seperti yang dicontohkan tadi itu. Begitu juga di dalam kitab Fathul Mu'in ada penjelasan tambahan, yaitu yang berkaitan dengan masalah sholat ini. Andai kata ada orang melihat
orang lain yang sedang sholat. Ya, ada orang yang tidak sholat, kemudian melihat orang lain sedang melakukan sholat. Kemudian orang yang tidak sholat ini melihat pakaian, tempat atau badannya itu ada najisnya dan najis itu tidak dimakfu. Maka orang yang melihat tersebut, orang yang tidak sholat yang melihat benda najis pada badan orang yang sholat tersebut, wajib memberitahu kepada orang yang sholat tersebut bahwa badannya ada benda najisnya, ya, bahwa di badannya itu ada benda najisnya, sehingga ia menghentikan sholatnya kemudian mengganti atau membersihkan najis tersebut. Ini dengan syarat najis tersebut bukan termasuk najis yang dimakfu. Kalau najis yang dimakfu tidak perlu untuk disampaikan. Demikian pula andai kata ada orang yang melihat seseorang yang sedang melakukan sholat, ia tidak melakukan salah satu rukun-rukun yang wajib dikerjakan pada saat sholat. Misalnya ia tidak ruku, atau dia tidak i'tidal, ia tidak sujud dan lain sebagainya. Maka orang yang melihat tersebut wajib memberitahu kepada orang yang sholat tersebut. Demikian pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin pada malam Selasa kali ini. Akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.